Teman-teman, akhir-akhir ini kata dari Crazy Rich, sebutan untuk orang kaya luar biasa ya, kembali trending ya. Banyak banget di antara kita, ya saudara-saudara kita, teman-teman kita yang akhirnya menuliskan itu di setiap status ataupun postingannya. Tentu bukan tanpa alasan ya, mereka menuliskannya karena lagi ramai kan akhir-akhir ini ada orang yang memang ternyata dulunya pernah diundang di salah satu stasiun televisi yang itu digolongkan sebagai Crazy Rich, ternyata ada bermasalah gitu ya, kasus gitu ya. Tapi saya gak akan bahas itu gitu ya. Yang ingin saya bahas adalah tentang seberapa banyak sih kekayaan kita supaya kita dikatakan sebagai Crazy Rich. Wah, ngeri gak tuh? Karena kan ini juga gak jelas, bener gak? Ya, ini kan gak jelas ukurannya apa. Nah ini saya baru-baru ini menemukan sebuah artikel. Artikel ini membahas tentang ternyata ada hasil penelitian ataupun semacam risetnya lah ya. Dimana di sini dikatakan bahwa dari Knight Frank Wealth Report tahun 2021 gitu ya. Orang-orang yang super kaya itu akan naik angkanya hingga 67% di 5 tahun mendatang. Sekali lagi saya katakan, akan ada 67% orang ya yang akhirnya mendadak jadi super kaya, ya, jadi Crazy Rich di 5 tahun mendatang. Pertanyaannya adalah, kekayaannya sebesar apa? Itu pertanyaannya. Nah, dalam report ini disampaikan juga ternyata ada dua jenis. Yang pertama adalah ultra high net worth individual. Jadi UNWHI lah tulisannya ya. Apa ini? Ini kekayaannya adalah kurang lebih kalau secara dolar itu adalah 30 juta dolar. Kalau dirupiahkan itu kurang lebih di angka 435 miliar. Bisa dibayangkan ya, 435 miliar. Ini yang dikatakan sebagai ultra high net worth individual. Nah, yang kedua adalah high net worth individual, tidak ultra. Jadi ya kayaknya kayak biasa, walaupun nggak biasa juga sih ya. Angkanya adalah di angka 1 juta US dollar atau senilai dengan angka 14,5 miliar rupiah. Yang segitulah yang dikatakan Crazy Rich. Tapi yang menariknya adalah di Indonesia nggak harus sebanyak itu. Untuk di Indonesia gitu ya, kita nggak harus punya kekayaan sebanyak itu. Kata report dari Knight and Frank ini ya, kita perlu cukup punya duit ya dikit banget ini ya. Songong ya. Angkanya adalah 60.000 dolar ya. 60.000 dolar itu setara dengan 840 juta, Pak. Ya kayak gini ceritanya mah semua orang bisa jadi Crazy Rich, Pak, gitu ya. Bisa dipahami ya, kawan-kawan. Jadi kalau kita menggunakan ukuran ini sebagai ukuran Crazy Rich, kita nggak aneh akhirnya sekarang banyak mendadak Crazy Rich apa kota mana, Crazy Rich desa mana, Crazy Rich kampung mana gitu ya. Guyonan kawan aja tuh si Dewa tuh Crazy Rich Port Jati Handap, sudah kayak lebay gue bilang. Kenapa? Karena kekayaannya ternyata isi gitu doang gitu ya. Tapi ini yang menarik ya, ternyata orang-orang yang kaya itu potensinya tuh bakal terus bertambah di beberapa tahun ke depan. Jadi sebenarnya kita gak usah pedulikan tentang nilai kekayaannya. Yang kita pedulikan adalah tentang bagaimana mereka akhirnya tuh bisa menjadi kaya raya, kawan-kawan. Ini saya akan buka sebuah data. Saya lagi buka data Forbes ya. Indonesia 50 richest ya, Forbes ya. Nah, ada 10 nama di sini yang tertuang ya. Nomor satunya adalah Pak Budi and Michael Hartono. Nomor 2-nya adalah Wijaya Family ya. 3-nya Anthony Salim. 4-nya Sri Prakash Lohia. Ini per tanggal berapa nih? Ini per bulan Maret lah ya. 5 Prajogo Pangestu. 6-nya Pak Heru Tanjung ya. 7-nya Susilo Wonowijojo. Wah, ini namanya susah-susah nih ya. Jawa semua nih. 8-nya adalah Bunyamin Setiawan. 9-nya Jogi Hendra Atmaja. Dan 10-nya adalah Bahtiar Karim. Dan yang menarik adalah usia mereka rata-rata di atas 50 semua. Ini yang menarik ya. Ada yang usianya 73, 69, 77, 59, 66, 88, 75, 65. Wah, ini orang-orang yang udah senior kabeh gitu ya. Kalau dilihat data Indonesia, itu Indonesia ya. Kalau kita lihat data nasional, internasional, maksudnya adalah dunia. Nomor satu terkaya di dunia sekarang adalah Elon Musk. Dengan kekayaan 212 billion dolar. Wah, duitnya aduh, gak kehitung lah gue, angkanya udah error kalau di kalkulator ya. Dia bisnisnya adalah Tesla dan SpaceX gitu ya. Nomor 2-nya Jeff Bezos, 3-nya Bernard Arnault and Family, nomor 4-nya Bill Gates. Nomor 5 ternyata adalah Warren Buffett ya. 6-nya Larry Page yang punya Google. 7-nya Larry Ellison ya, software. 8-nya Sergey Brin, partnernya Larry Page. 9-nya Mukesh Ambani dan 10 adalah Gautam Adani ataupun Family. Ini juga sama, rata-rata usia di atas 50. Malah justru di antara yang lain tuh 73, 66, 91, Pak, 48, 77, Warren Buffett 91 usianya ya. Nah, yang cukup muda justru nomor satunya Elon Musk. Elon Musk tuh usianya 50 ternyata. Dan yang menarik lagi adalah Mark Zuckerberg nomor 15, 37 tahun. Jadi 20 orang kaya terkaya di dunia ya, nomor 15-nya adalah Mark Zuckerberg, usianya masih muda di angka 37 tahun. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari mereka? Orang-orang yang Crazy Rich, orang-orang yang luar biasa
kaya gitu ya, baik di Indonesia maupun dunia. Nah, saya mencatat beberapa pelajaran. Nomor satu adalah mereka punya kendaraan untuk mencapai kekayaan. Kekayaan itu sendiri bukan sebuah tujuan ya, jadi hanya sekedar persinggahan lah gitu ya. Poinnya adalah mereka punya kendaraan untuk mencapai kekayaan, di mana kekayaan ini untuk mendapatkan tujuan gitu. Nah, tujuannya apa? Diserahkan ke pribadi masing-masing. Ingat, tujuan kita kalau buat yang muslim adalah mendapatkan ridho Allah, keberkahan gitu kan. Itu tujuan tuh. Nah, kekayaan ini pasti kan adalah sebuah wasilah untuk mendapatkan tujuan. Nah, poinnya saya gak akan bahas itu. Yang ingin saya bahas adalah untuk mencapai kekayaannya tadi dengan senilai Crazy Rich tadi, yang nilainya jutaan dolar tadi. Mereka punya kendaraannya masing-masing. Maksudnya apa sih, Kang? Ada di antara mereka tuh yang kaya lewat properti. Ada di antara mereka yang kaya lewat teknologi, seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gitu ya. Ada yang kaya lewat investasi, seperti Warren Buffett. Ada yang kaya lewat industri, seperti orang-orang lain yang memang dia kaya luar biasa. Bahkan ada yang kaya lewat bisnis diversifikasi, macam-macam bisnisnya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau misalkan saya nanya ke Anda sekarang, apa kendaraan Anda untuk Anda bisa jadi orang kaya, sehingga dengan kekayaan tersebut Anda bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan Anda gitu. Nah, tentu setiap orang punya jawaban masing-masing. Saya punya jawabannya ya. Saya di industri di edukasi dan teknologi gitu. Ya sudah, itu yang saya mainkan. Adapun yang lainnya ada bagian dari pelengkap. Itu kendaraannya. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua, ternyata mereka fokus membangun bisnis, bukan menciptakan produk saja. Maksudnya apa sih, Kang? Mereka fokus pada bisnisnya, bukan pada produknya. Benar-benar fokus banget pada bisnisnya. Kalau misalkan Anda melihat, beberapa di antara mereka bisnisnya itu macam-macam. Apalagi orang Indonesia. Katakanlah saya sebut nama, misalkan Pak Heru Tanjung gitu ya. Usahanya beliau apa? Macam-macam, Pak. Makanan ada, hotel ada, hiburan ada. Semuanya ada gitu kan. Jadi kalau ditanya produknya apa, banyak gitu ya. Dia nggak fokus ke produknya, dia fokus ke bisnisnya. Yang saya sukai adalah uangnya gitu. Nah, ini sama dengan saya, prinsipnya adalah saya suka dengan uangnya gitu ya. Saya nggak peduli dengan produknya, yang penting saya ada duitnya gitu. Mereka fokus pada bisnis, bukan hanya teknis. Ada kalanya orang-orang yang memang fokusnya itu adalah pada yang namanya teknis, akhirnya mereka tidak bisa berkembang. Karena dia tidak bisa melihat sudut pandang strategisnya, jangka panjangnya. Pertanyaannya adalah, jangan sampai sekarang ya Anda itu malah terlalu fokus pada teknis. Apakah Anda sudah fokus pada hal yang sifatnya strategis? Apakah Anda fokus pada bisnis atau justru malah fokusnya ke teknis? Jangan sampai terjadi seperti itu. Kecuali Anda pedagang online, Anda internet marketer, copywriter, teknis. Kalau Anda pebisnis, fokusnya ke bisnis ya. Itu nomor 2. Nomor 3 adalah mereka punya cara main bisnis masing-masing. Maksudnya apa? Ada yang mereka tuh bangun satu bisnis digedein semua, digedein sampai sebesar-besarnya, sampai akhirnya dia gak mau garap yang lain. Ada yang garapnya itu adalah macam-macam. Yang bahasa lainnya adalah diversifikasi. Nah, jadi artinya kita sebagai seorang pebisnis gak bisa mengklaim dan menjatuhkan juga tuh pendapat orang lain. Misalkan, ih kamu mah gak fokus garap semuanya. Ih kamu justru aneh, malah garap cuma itu doang, pendapatan yang lain ada gitu ya. Bukan pas lagi bangkrut, pusing bangkrut semuanya. Misalkan ngeledek orang yang terlalu fokus ataupun hanya satu doang gitu. Semuanya itu ada konsekuensinya masing-masing. Nah, mereka itu memilih itu dengan konsekuensinya ya. Saya sekarang punya perusahaan banyak macam-macam nih produknya. Saya punya konsekuensi yang diambil. Jadi poinnya adalah ya monggo fokuskan aja dengan apa yang cara main bisnis Anda, jangan terlalu fokus pada yang lain. Karena apa? Bisnis hanya sekedar kendaraan untuk mencapai kekayaan, dan kekayaan itu sendiri adalah singgahannya saja. Tujuan kita adalah yang lain gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi Crazy Rich itu sendiri adalah sebuah jalan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, pertanyaan adalah untuk bisa mendapatkan kekayaan tersebut, Anda mau pakai cara seperti apa? Mau pakai kendaraan apa, mau pakai cara main seperti apa. Nah, monggo itu dipikirkan. Semoga siapapun yang nonton video ini nantinya bisa menjadi orang kaya raya yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Gak harus jadi crazy rich seperti orang kebanyakan yang diinginkan gitu ya. Dan minimal bisa bermanfaat buat orang-orang terdekat dan orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Itu yang mungkin dari saya teman-teman di video kali ini. Jangan lupa untuk terus update terus video saya, subscribe channelnya. Saya udah jarang banget nih ngajak Anda untuk subscribe ya. Mau saya kasih waktu 1 detik ya, udah subscribe ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.